Kembali lagi bersama saya di Candu Bincang Pandu Pramuka Bojonegoro, dan saat ini kita bersama dengan Kak Ibat. Bagaimana kabarnya Kak Ibat? Alhamdulillah baik. Kak Niko Puasa Kak ya? puasa. Alam jagat raya lagi gonjang-ganjing Kak Ibat. Iya. Puasa ya full. Tapi pramukanya kok ini kelihatannya juga masih aktif Kak ya kita untuk kegiatan pramuka. Ya alhamdulillah ini masih eksis. Mudah-mudahan bisa mengantarkan peserta didik kita ke yang lebih baik. Siap. Kak Ibat ini kalau nggak salah dulu di periode sebelumnya ini jadi andalan Bina Muda. Bina Muda, Ya. Penggelang. Sekarang Bina Wasa. Bina Wasa naik kelas. Kan sudah dewasa ini. Dari yang urusan anak muda sekarang naik jadi untuk golongan dewasa. Yang awalnya nangani apa anaknya, sekarang ya orang tuanya. Jadi saya tuh pernah dulu sama Kak Ibat kalau nggak salah pernah di apa ya, jadi korban perintah untuk mendampingi di kegiatan jambore daerah di apa di Banyuwangi kalau nggak salah 2019 dulu itu. Iya, sama Kak Rahmat itu ya. Istri. Jadi kalau kita membahas terkait dengan anggota muda dulu, untuk luar biasanya dulu Kak Ibat selama jadi anggota muda itu kegiatan nggak pernah selesai. Ada terus kegiatannya. Alhamdulillah ada aja dan bisa terlaksana. Alhamdulillah. Oke, kalau kita membahas atau berbicara tentang sosok Kak Ibat ini sungguh luar biasa, apalagi dari muda eksistensinya tuh masih terus berjalan, bahkan selesai kalau nggak salah itu juga ada di DKC Kak ya? Iya. Seniornya DKC ini. Tahun 2005. Jadi kalau selalu dikate, karena memang kan Dewan Kerja ini kan ya salah satunya kan untuk keadaan kuartir kan ya. Nah, salah satu produk yang jadi ya Kak Ibat ini. Ya mudah-mudahan. Berarti kan selesai DKC langsung masuk di WhatsApp kan? Iya. Kan berangkat dari bawah, dari Dewan Kerja Ranting, dari Sukosewu itu 2003. Setelah itu ada seleksi di tahun 2005. Alhamdulillah sampai sekarang bisa aktif dan dikasih kepercayaan untuk istilahnya bergabung di cabang. Alhamdulillah, nggak ada selesainya. Kalau dulu di DKC purna tahun berapa Kak Ibu? Kalau saya 2000, kalau dulu memang sempat dari teman-teman itu, kalau saya dari umur saya itu kebablasan. Saya itu lebih dari 25. Saya purna itu 2009. Jadi 2005 sekitar ada 2 periodean atau berapa itu. Jadi karena dari teman-teman itu ada sempat istilahnya semangat untuk gabung di Dewan Kerja. Jadi alhamdulillah bisa berkecimpung dan bergabung di Dewan Kerja. Mungkin dari situ ya bisa mencari pengalaman, yang intinya adalah pengalaman itu. Jadi 2009 setelah itu yang jadi ketuanya Kak Lulu ya. Lalu terus Kak Didit ya. Sempat jadi wakilnya berapa bulan itu dari Kak Lulu. Di 2009 setelah purna, kemudian di kuartir cabang sekitar tahun 2010. Jadi masa yang tidak jelas adalah 2009 sampai 2010. Itu enggak jelas, tapi ke kuartir terus ada kegiatan, tapi statusnya enggak jelas. Tadi selalu terus jadi ya, makanya ya kalau saat ini ya nggak akan asing dengan Kak Ibat, karena memang ya dari DKC lanjut terus sampai sekarang, pengurus keluarga pun juga nggak pernah berhenti ya gitu ya. Sekarang alhamdulillah ini kalau di kesibukan sekarang jadi guru. Iya, jadi guru.
Dan ini rencananya mau jadi calon kepala sekolah. Ya, begitulah. Kira-kira begitu. Kalau dulu dinasnya, sekarang dinasnya di mana Kak? Kalau sekarang di SDN Duyungan 1. Duyungan 1. Nah, kalau sebelum di sini kelihatannya kan jauh katanya. Ya, di SDN Baring 3 Kecamatan Sekar. Hampir 10 tahun. Jadi 10 tahun. 2014 diangkat sampai kemarin di 2024 dipindah di Duyungan SDN Duyungan 1 hampir 1,5 tahun. Ini alhamdulillah bisa. Alhamdulillah 10 tahun kayak. Iya. Pengalamannya banyak kalau di sana ya. Lika-liku. Lika-liku di sana. Ya, lika-liku. Jalannya juga lika-liku. Kalau jalannya yang melebihi daripada ekstrim. Jadi kalau di sana es krim. Kok bisa apa namanya sampai 10 tahun di sana bisa kuat? Ya, ya aslinya karena tugas apalagi ya kita juga ya alhamdulillah kita di Pramuka itu ditanamkan untuk ikhlas bakti dan seterusnya. Ya alhamdulillah dijalani selama 10 tahun itu ya kita di samping mencari pengalaman juga melatih diri yang alhamdulillah masih diberikan kesehatan, sehat dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya jadi kan selama pengabdian itu walaupun di daerah yang berat tetap apa namanya keadaan yang bergembira itu kan. Iya. Usahakan bergembira. Sesuai dengan lagunya Pramuka ya. Iya. Pramuka nggak kenal rintangan. Pernah itu dulu karena memang ini apa namanya saya tahunya Kak Iba itu karena memang saya juga baru ya di Pramuka itu apa namanya kegiatan-kegiatan di cabang pernah ada bisikan-bisikan atau cerita-cerita Kak Iba itu dulu kalau di Pramuka itu koyok soro jadi apa jadi apa namanya itu seksi perlengkapan itu Kak. Iya ya dari alhamdulillah dari kepercayaan dikasih teman-teman bagian setiap kegiatan itu bagian perlengkapan. Dari situ saya belajar jadi bisa memanage terutama setiap kegiatan apa yang dibutuhkan dari teman-teman, apa yang dibutuhkan dalam kegiatan itu alhamdulillah bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pembelajaran buat saya, jadi setiap kegiatan memang kadang-kala kita melihat kalau di seksi perlengkapan itu seksi yang paling Soro lihat. Tapi dari situ bisa diambil hikmahnya adalah saya bisa belajar di setiap kegiatan apa yang dibutuhkan apa saja. Jadi dari seksi yang paling soro itu saya bisa mengambil hikmahnya yaitu bisa menangani. Jadi setiap kegiatan itu materi apa namanya perlengkapannya apa saja. Jadi dari seksi perlengkapan tersebut saya bisa belajar sekali lagi ini dari hal yang sepele bisa mengantarkan saya bisa istilahnya untuk menangani suatu kegiatan. Tapi memang bener ya spesialis perlengkapan Pak? Iya dulu ya, bahkan usung-usung. Kalau saya dulu kan memang kalau sekarang kan badan saya agak kuru. Kalau dulu besar, jadi bobot saya itu hampir 99 kilo, jadi hampir 1 kintal itu dulu. Jadi setiap ngangkat ya baru. Dari memang sampai dulu waktu almarhum Kak Warcap itu Kak Joko itu manggil saya adalah bodyguard. bodyguardnya Kak Joko Seno. Ya almarhum. Bodyguard manggilnya. Jadi karena memang ini kan vital sekali ya teman-teman. Kalau Pramuka itu kegiatan event kalau nggak ada perlengkapan ya nggak akan jalan. Gitu. Jadi ya selama ini kegiatan-kegiatan dulu periodenya Kak Ibad. Kalau nggak ada Kak Ibad nggak bisa jalan. Ya dengan teman-teman maksudnya. Itu. Cuma kan kadang-kadang perlengkapan kan dianggap seksi yang paling bawah lah, maksudnya seksi yang paling dianggap sepele sama teman-teman.
Padahal itu sangat amat mendukung setiap Iya, kegiatan. sangat vital. Kalau saya nggak menganggap kayak gitu, Kak. Ya mau nggak mau ya, karena memang kalau di seksi perlengkapan itu harus orang yang teliti, yang memang juga mau secara fisik juga mendukung. Mendukung. Ya itu nggak bisa katakan kok. Tapi ya memang sorot ya. Iya. Oh, saya rasakan kalau saya sekarang sebagai perlengkapan sudah katakan karena sudah nggak bisa. Kalau dulu sekarang ya sudah. Tapi waktunya. kok mau gitu, Kak? Gimana? Kok selalu mau gitu? Ya, ya alhamdulillah dari itu panggilan. Jadi kita ya alhamdulillah senang. Yang satu senang, yang hobi juga. Jadi tidak memandang itu ada apa-apanya, maksudnya ada imbalan dan seterusnya. Yang kedua adalah untuk pembelajaran buat saya. Jadi ya itu apa namanya, sebagai seksi perlengkapan ya harus siap, apalagi pramuka gitu kan. Ya. Kalau Kak Ibad sendiri ini menganggap kok bisa ya istilahnya dari dulu sampai sekarang ini masih aktif, ini rahasianya apa, Kak? Kok bisa segitunya sama pramuka itu? Kalau rahasianya ya itu kalau sudah bahasanya sudah senang, sudah menikmati, insya Allah ya dimanapun berada kalau dibutuhkan ya berangkat. Gitu. Jadi kalau sudah dari hati kita tuh sudah bahasanya kalau sudah cinta, senang, yang kedua panggilan jiwa juga, ya sehingga ada pandang waktu dan seterusnya, siap, ready, berangkat. Kalau dibutuhkan. Ya jangan selain itu apa ya, komponen-komponen yang lain juga mendukung lah gitu kan. Iya, kan sendirinya ya. Dari keluarga juga, dari alhamdulillah awal sampai sekarang, dari orang tua, anak dan istri sudah paham. Jadi alhamdulillah juga istri saya juga dulunya juga pramuka, jadi paham tentang kegiatan pramuka. Jadi kalau ada kegiatan apa dan seterusnya sudah memahami. Jadi kalau pulangnya malam atau apa dan seterusnya, pulangnya beberapa hari dan seterusnya sudah paham. Jadi semuanya mendukung dari semua lini. Jadi memang kalau untuk pramuka apapun itu gas gitu ya. Gas. Selagi badan sehat, ada kesempatan lanjutkan. Saya tuh kalau apa namanya, kalau kegiatan kursus juga itu pasti ada kaibat ya. Itu kan lucu itu kayak kalau semua ada apa materi atau apa namanya itu jenama kelompok maksudnya itu biasanya kaibat terus ya. Selain spesialis sesi perlengkapan juga spesialis outbound. Sementara di antaranya ya alhamdulillah dari situ kita bisa refresh. Itu bahasa saya adalah pelampiasan. Kita bisa bertertawa dan seterusnya. Kalau tertawa di rumah sendiri kan jadi nanti ditertawain tetangga. Kita bisa game dan seterusnya gitu. Tapi kok bisa lucu itu, Kak? Ya saya juga gak tahu. Pasti kalau mungkin teman-teman Dopram Kabupaten kalau lihat, pasti kalau Kak Ibad yang ngisi itu pasti semua ketawa. Di samping itu kan karena ya apalagi ya kita apa namanya lepas, jadi apa yang ada di dalam pikiran kita dan seterusnya. Jadi ya tadi ada contohnya adalah pelampiasan, kita lepas. Jadi kita bisa menikmati. Jadi kalau kita setiap kegiatan kalau kita menikmati ya itu enjoy. Di mengikuti alur. Kadang-kala saya mau kayak dinamika kelompok dan outbound itu, kadang-kala kalau saya rancang itu nggak sesuai dengan yang realita. Jadi mengalir kadang-kala dari satu A ke A. Memang kita punya planning, tapi kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang dikata planning kan.
Ya itu. Tapi justru yang nggak terplanning kok malah yang berhasil. Iya. Kita nggak tahu. Ada kala itu. Jadi sempat itu pernah ini kita planning ini. Malah nggak. Jadi apa yang terjadi ya mengalir. Alhamdulillah itu bisa mengalir. Ya itu apa namanya sekilas terkait dengan apa yang disampaikan Kak Ibat tadi ya. Kalau untuk mungkin saat ini apa namanya di konteks perubahan ke dari anak-anak muda dulu kan di apa namanya Bina Muda ya Kak ya. Ya. Sekarang ke Bina Wasa itu peralihannya gimana Kak? Ya alhamdulillah juga kan kita juga gabung di pelatihan di pelatih itu kan sudah di Pusdik kan sudah terbiasa. Jadi di Bina Muda di pengurus itu sudah kita ke apa namanya bagian urusan penggalang itu sudah terbiasa di Bina Wasa. Kita terjun di Pusdik kan sudah menangani kadang lagi kegiatan kursus dan seterusnya. Dia sudah nggak ada apa namanya hambatan karena sudah terbiasa dari dulu itu. Apalagi kalau ngomong-ngomong masalah pendidikan kepramukaan ya antara muda yang tua, muda yang dewasa itu juga nggak beda jauh ya. Mungkin kan kalau yang terutama kan kalau yang paling kan itu yang paling dari tingkat SD itu kan ya yang sulit kan bisa kita yang muda. Nah mungkin yang muda kalau kita di apa namanya penegak ke anggota dewasa kan nggak apa namanya bedanya nggak begitu jauh. Di cara pembelajaran kita kan nggak begitu sulit. Beda lagi kan pengalaman kalau setiap kegiatan yang saya ketahui, yang saya alami itu kalau di Bina Wasa itu lebih enjoy. Kayak kita kegiatan KMD saja. Kalau di Bina Muda, malah itu kegiatan kayak jambore dan seterusnya kan butuh tenaga pikiran dan kawan-kawan. Jadi, malah banyak sekali pengalaman lah. Saya tahu sendiri di Balen itu. Ya, yang terakhir ya, jambore cabang itu kan ya, pikiran dan tenaga juga lah itu. Jadi kalau saya amati kalau di Bina Wasa kita lebih ya enjoy. Belum lagi kegiatan tuh kalau anggota muda itu mesti biayanya juga banyak. Iya. Kita juga harus terjun langsung kan itu. Jadi kebetulan dulu pernah saya bantu yang terakhir kegiatan sama Kak Iba tuh yang jambore cabang di Balen itu kalau nggak salah kemarin juga bantu di support di bagian sponsornya. Iya. Jadi ya apalagi kegiatan atau hujan luar biasa. Iya. Itu biasanya kalau kejadian kayak gitu tuh Kak Iba posisinya gimana Kak? Kalau waktu itu alhamdulillah saya berusaha untuk menenangkan diri dulu. Dari pola pikir kita dulu, tapi kan kalau kayak di Balen itu kan sebelumnya kita punya plan A, plan B. Jadi anak-anak peserta didik itu disuruh untuk menyewa homestay di rumah untuk mengantisipasi hujan dan sebagainya. Jadi kita manajemen risiko kita terapkan. Apalagi peserta buahnya. Iya. Jadi alhamdulillah kan kalau terjadi hujan dan sebagainya kan saya gak begitu banyak pikiran kan sudah plan selanjutnya. Jadi untuk manajemen risikonya kita praktekkan di situ. Alhamdulillah sampai kegiatan selesai berjalan dengan lancar. Ya. Alhamdulillah hujan deras itu bagian dari kegiatan juga. Iya. Alhamdulillah juga kan dari pihak desanya juga yang Pilar Gede itu palurannya sangat membantu 100% yang saya sampaikan. Jadi saya baru kali itu menangani. Jadi dari pihak pemerintah desa sangat support banyak sekali itu. Jadi sekarang agak lebih ini kan nggak ya kalau urusan pembina? Iya. Kita relax. Karena dari kalau dulu kan masih kuat ya memang ya alhamdulillah kan sekarang sudah ya agak ya sudah agak dewasa maksudnya. Dari segi umur kan sudah waktunya yang muda-muda berkaya. Jadi sekarang yang menggantikan juga apa? Purna dikaji ya. juga kayak. Ya. Yang muda gantian. Di suksesinya Kak Ibat sekarang tuh kayak Kak
Kak Didit, Kak Pri Iya. gitu ya, dan kawan-kawan. Jadi jangan siap nanti kalau hujan deras ya. Ada tips jadi Kak Ibet menenangkan diri dulu. Ya. Itu. Eh, sebenarnya kalau selama muda dulu Kak Ibet ya, itu kan kalau nggak salah Kak Ibet dulu tadi bercerita juga badannya sampai besar gitu. Iya. Itu memang ya dari dulu ya membesar Kak. Enggak. Jadi saya itu Waktu DKC yang besarnya. proses. Jadi Proses. saya sekitar saya merasakan itu 2000 berapa tuh, 8-an atau berapa itu. Di dulunya kan yang masih agak kurus. Di Dewan Kerja itu kan ya tadi kita enjoy kumpul-kumpul, yang terakhir adalah makan. Jadi kita makan, ya akhirnya endingnya apa yang terjadi, badan Meledak. meledak. Tapi nggak tahu ya. Kayaknya kok mayoritas anak-anak atau teman-teman yang dulu sebelum DKC itu kelihatan kayak agak langsing nih. Masuk DKC kok banyak yang besar-besar. Mungkin kayak gitu nggak ya? Ya mungkin karena menikmati juga. Saya soalnya dulu juga gitu. Karena kan itu yang terakhir itu loh, makan itu kan ya enjoy. Kalau kayak Ibet dulu 90, saya pernah 86. Jadi itu ya. Jadi selama proses semuanya menikmati kayak. Iya. Jadi kita, yang saya rasakan itu kita nikmati itu loh. Jadi menghadirkan hati untuk menikmati kan ya sulit juga. Jadi kita masuk organisasi kalau tidak menikmati, tidak menghadirkan hati untuk masuk ke situ, ya akhirnya yang setengah-setengah itu. Jadi tidak berpikir apa yang saya dapat di situ, tapi yang kita inginkan adalah yang bisa kita berikan ke situ, ke organisasi tersebut. Karena kalau mengingat zaman-zaman perjuangan dulu itu, di masa Kak Ibet dulu itu kan mulai juga termasuk dalam proses transisi gerakan pramuka kayak pasca reformasi. Iya. Kalau pasca kalau nggak salah 2000 ada undang-undang gerakan pramuka kan 2010 kayak 2010 baru ada undang-undang tentang gerakan pramuka. Baru ada undang-undangnya, itu mungkin baru menggelar lagi ya kan. Makna perjuangannya kan dulu kelihatannya lebih ikhlas bakti. Jadi ya dari dana kayaknya itu lebih minim daripada sekarang. Iya, minim sekali. Kalau dulu kan waktu saya ingat itu ketika Dewan Kerja itu kita yang penting bisa berangkat kegiatan apa saja. Jadi dana kita tidak tahu. Jadi kita laksanakan. Jadi masalah dana dan seterusnya kita tidak tahu. Kalau menurut Kak Ibet, kegiatan yang paling enak diikuti atau yang mungkin paling dibanggakan kegiatannya dulu kegiatan apa Kak? Yang pada waktu dulu masih muda ikut pramuka. Oh, ya semuanya. Terutama ya. Jadi terutama jadi kebersamaan. Itu yang saya dapat adalah kebersamaan. Jadi semuanya kegiatan itu kita tanamkan, kita praktekkan yang tadi ikhlas bakti tadi. Kalau sekarang kan banyak kayak saya tuh lihat di media-media sosial buat sekali ketikan-ketikan atau ya tulisan-tulisan banyak mengatakan sekarang tuh pramuka sudah nggak relevan, anak muda tuh ngapain disuruh ke pramuka. Itu kalau pandangan Kak Ibet gimana ya? Nggak ada faedahnya lah katanya pramuka itu. Kalau saya sendiri, pendapat saya itu kurang pas. Jadi yang saya rasakan sendiri terutama adalah penanaman karakter kita. Jadi kalau masalah pramuka yang saya dapat itu karakter kita mulai dari kedisiplinan dan seterusnya, itu yang saya rasakan. Jadi bukan mungkin yang mengatakan itu belum, ya mungkin kalau dulunya pramukanya kan hanya korpri, korban perintah. Jadi karena di pramuka karakter gak kelihatan, cuma actionnya yang kelihatan, kan actionnya. Kan sekarang padahal kita lihat anak-anak sekarang kan karakternya sangat amat memprihatinkan kan diantaranya itu.
Jadi kalau sudah HP-an dan seterusnya kan akhirnya apa yang terjadi, ya, komunikasi juga kan nggak begitu. Nanti karakternya semakin lama semakin berkurang. Gitu. Jadi pastinya kan saat ini ya harusnya masih relevan dengan keadaan mereka kan ya. Iya. Cuma relevannya kan nggak kelihatan menurut dianya, nggak kelihatan. Jadi salah ya teman-teman itu. Apalagi kalau kita melihat ya, karena memang saya juga sepakat dengan apa yang dengan Kak Ibad. Karena saya melihat tokoh-tokoh sekarang itu semuanya ya kebanyakan juga ada di pramuka kayak. Iya. Bahkan sampai sekarang Kak Ibad, oh ini dari yang dulunya merintis jadi guru terus sekarang mau jadi kepala sekolah, ini juga ilmunya di pramuka, betul kayak. Di antaranya. Di antaranya. Jadi luar biasa sekali perjuangannya beliau ini. Jadi nah ini juga ada beberapa pertanyaan mungkin dari beberapa yang didapatkan dari pramuka itu apa tuh Pak? Ya itu kesenangan. Senang gitu kayak. Iya, senang. Jadi yang terutama sekarang yang kita rasakan itu baik dari semua lini, terutama karakter, kedisiplinan, leader juga, di semua yang saya alami itu semua yang saya dapat dari pramuka itu. Di leader di dewan kerja itu saya harus gimana dan sebenarnya dulu di kepengurusan jadi pengurus itu gimana. Jadi leadernya itu ketika ada kegiatan ini, ketika apa ini dan seterusnya, saya harus gimana, saya dapatkan dari diantara dia pramuka itu. Di semua lini, mulai dari karakter, mulai dari apa namanya leader, diantaranya saya dapat dari pramuka. Oke, luar biasa ya. Itu mungkin Kak Ibad, atau mungkin ini karena kelihatan durasinya juga sudah terlalu banyak, barangkali mungkin pesan dan apa gitu untuk Pramuka Bojonegoro dan Kak Ibad. Oke, simpel saja untuk teman-teman. Intinya dalam pramuka itu kalau saya mengatakan ada 4D, ya satu adalah diniati, jadi niat untuk pembelajaran buat kita. Yang kedua dinikmati, jadi nikmati proses yang ada di pramuka. Setelah dinikmati dilakukan. Yang terakhir adalah disyukuri, nanti ke depan menjadi seorang insan atau manusia yang dapat diandalkan dan menjadi seorang pemimpin yang dapat dibanggakan ke depan. Itu, terima kasih. Luar biasa sekali perbincangan hari ini dengan Kak Ibad. Oke, terima kasih Kak Ibad. Oke, sama-sama. Barangkali nanti di lain waktu kita sambung lagi ceritanya. Oke, siap. Yang jelas kalau apa namanya inspirasi dari beliaunya itu banyak sekali lah. Banyak apa? Dari zaman peralihan dulu yang minim kegiatan banyak sampai sekarang itu. Pasti masih banyak yang bisa kita lihat. Oke, kita saksikan lagi di episode yang akan datang. Oke.